Mana nanya oke, Acong nanya terus. Mau ngomongin antikris? Semua New World Order. Mane sudah menduakan Tuhan ketika Mane mengucap something kalau kabatur Lord. Tolong itu kamera sampah tolong diganti dengan full frame ya. Siap podcast yang nggak jelas. Nggak penting semua ya. Sebenarnya bintang tamunya apalagi makin nggak penting. Oke, selamat datang di acara kami di Set People episode kelima. Kawan-kawan hari ini Getek yang ngene-ngene. asik. Lagi-lagi kita akan memperkenalkan diri. Saya Novan. Dan saya Acong. Saya Bu. Sehat semua nih? Alhamdulillah sehat saya. Katanya pada pegel-pegel. Iya, habis booster. Saya si Bowo si Novan. Wah, ini pas banget nih kayaknya nih pembahasan masalah kayak gitu ya, nih. booster tuh. Masuk. Banget sama bintang tamu. Bintang tamu kita pada malam hari ini ya. Kita kedatangan siapa nih, Bre? Wo, siapa Wo? Andre. Tahu lagi. Hanusa. Tahu isi. Lapor bos. Oke, siapa Van? Kita kedatangan Logic Cry. Cry. Oke, kalau di Pakai nama, Instagramnya tolong Logic di- Cry. tolong ya. di- Andre ini seorang pengusaha, terus dia juga Usaha gitaris. apa ini? Usaha apa? Saya nggak bukan gitaris. Oh, bukan gitaris. Hobi-hobi aja. Hobi aja. Usaha apa? Saya pengamat gitaris dari sejak saya lahir. Jadi jangan ngomong saya gitaris. Gitaris solois lah ya, Bre ya, lu ya, Bre ya. Solois. Konsen di situ ya. Semua gue tahu. Yang paling favorit siapa nih? Kalau gitar tuh kita ngomongin gitar tuh ada dua. Kalau menurut gua ya, Iya. gitar itu ada yang main shredding, terus secara teori dan teknikal, tapi ada tingkatannya lagi. Dia ada tingkatan. Mungkin kalau orang Indonesia, gua tanya George Bellas jarang yang tahu. George Bellas, Francesco Farelli, Rusty Cooley, Alec Masi. Gua malah taunya dari lu dulu, Bre. Ya, Banyak yang kayak gitu-gitu banyaknya ya. orang tahu mungkin panutan-panutan gitaris Indonesia mungkin Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Joe Satriani umumnya, Andy Timmons. Cuman kalau banyak orang Indonesia menurut gua yang belum tahu George Bellas. Gua baru denger malahan. Ya, kalau untuk ngomongin gitaris ya. Karena itu apa ya? Main gitar cepat dengan teknik shredding susah, Bos. Enggak. Sorry. Kalau orang ngomong, main asal cepat, bisa lah semua orang dipelajari. Enggak juga. Iya. Kalau denger George Bellas album Turn of Millennium. Dia bener-bener solois Kalau ada atau yang punya bisa band ngulik dulu? itu satu lagu aja. Contohnya lagu apa ya? Shredding to Skin atau Planetary Alignment. Gua kasih jiwa gua buat dia. Wah, dikasih jiwanya oleh Andre. Siapa yang bisa nge-cover Dengan tuh dengan perfect rapi ya, gitu ya. dengan perfect ya. Dalam arti sama kayak di album. Langsung kasih jiwa tuh, dibere. Taker mana gratis. Bre, kalau boleh tahu Slebel. solois ya? Fuck Slebel. Enggak ada band ya? Dia enggak punya band ya? Enggak punya band itu ya? Dulu dia ngebantu Vitalis Kuprich. Vitalis Kuprich tuh piano, bukan keyboardisnya orang Ukraina. Boleh didengar album Extreme to Miser tuh tahun 2001 kalau nggak salah. Kalau ada yang bisa Amerika ngulik atau satu Europe? lagu, nggak diam dulu loh. Kalau ada yang bisa ngulik satu lagu itu, Ngeri gini ya, udah kayak ormas ya? Baru kali ini dipotong terus ya MC. Iya ini, MC-nya dipotong terus ini. Kenapa kalian ngundang saya di podcast miskin ini? Apa-apa. Nggak apa-apa lah. Ya lu tuh orang penting buat kita berarti lo kalau udah lu lama nggak diundang. ketemu Bos Novan, Bowo, baru kenal sama Pak Acong. Asik. Ya buat silaturahmi aja kan, silaturahmi kan buat Iyalah. angkat rezeki Bos. Betul. Cuy, waktu itu gue lu kenalin kan sama Marty Friedman itu juga. Martin asik juga Friedman ya. tuh ya Kak Koponi, Dia dulu Megadeth ya? dia dulu Megadeth. Megadeth ya? Megadeth. Gue suka banget itu dari lu tuh. Itu salah satu teknik gitaris picking paling aneh di dunia. Posisi picking ya. Karena pickingnya gini. Nilap. Aneh. Martin Friedman, Kak Koponi. Kurang apa ya? Suka beberapa lah. Ya banyak sih. Kurang ngikutin sih. Tahu kenapa? Gara-gara mana Tahu gitu? kenapa ditendang dari Megadeth? Nggak tahu. Gimana ceritanya? Karena Dave Mustaine itu adalah seorang frontman yang setia dan pisan. Tebeki, caw, tendang.
Karena kan, nah kalau di ngomongin Metallica sama Megadeth, semua anjir bisa jadi kontroversi, oke sih. Tapi menurut orang sih ya, semua fans Metallica rata-rata pasti suka Megadeth. Iya. Tapi fans Megadeth Belum tentu. belum tentu suka Iya, Metallica. betul. Ini perspektif orang. Bisa ada fans Metallica yang sakit hati, punten ini mah. Karena Megadeth menurut orang lebih keren daripada Metallica. Tapi orang koleksi albumnya semuanya. Iya sih, orang lebih. Ya mohon maaf ya, tapi kan ya pilihan ya. Ya, pilihan, Iya. cuman balat kalau balat Sama sih. semua orang pasti tahu Metallica. Iya. Tapi kalau Megadeth emang orang lebih suka juga sih, sama sih. Ya itu mah. Mana waktu Megadeth kesini selalu ke sana kan. Terus apa? Ketemu Dave Mustaine, bos. Iya. Lihat tuh ada tuh di IG tuh. Era zaman drummer Glenn Rover, era zaman gitarisnya Glenn Rover itu. Sama kakaknya kan drummernya Sam Rover, basisnya James Lomenzo yang sekarang James Lomenzo tarik lagi sama si itu. Karena si Dave-nya kan kasus pedofil gitu ya. Oh, itu baru tahu juga. Dave Mustaine. Kan baru-baru ini Sadis, orang Dave baru Mustaine teh keras orangnya keras pisan. Edan sih eta. waktu ditendang dari Metallica pun pas turnya Metallica ya si Dave Mustaine dulu ya. bisa salah nyakeun weh. Iya. Ini ngomong gitaris ya maksudnya. Iya. Orang bukan so tau atau gimana, cuma orang pemerhati dari dulu gitaris yang orang kenal, yang solois. Orang sangat belajar untuk itu, siapapun itu yang baru keluar kayak Guthrie Govan lah. Guthrie Govan tuh terkenalnya di saat dia umur 30-an ke atas hampir 40. Baru dia jadi bener-bener dipandang anjir Guthrie Govan dari Inggris. Edan eta jelema. Itu tadi ngobrolin sekilas tentang pengamat gitar. Memang orang kenal pisan ya Andre dari awal nih Bre. Memang dia ini banget lah, concern banget di pergitarisan. Ya bisa dibilang gitu sih. Rock ya, kebanyakan maneh Banyak, rock sih ya. Banyak. Kalau klasik Semua. maneh? Semua. Klasik juga ngikutin nih, gitar-gitar kayak yang Segovia. akustik gitu. Itu untuk klasik. Klasik ya ngikutin ya. Ngomongin musik klasik atau untuk gitaris klasik sendiri? Gitarisnya sih. Gitaris sendiri klasik mah pasti. Nah ini banyak orang yang menyangka bahwa Yngwie Malmsteen tuh paling neoklasik. Tapi menurut orang pribadi, menurut gua Jason Becker. Sayangnya Jason Becker hanya kena ALS sih, sarafnya mati. Hingga dia bikin musik hanya pakai otak. Dia dibikinin Macintosh. Dia bikin musik cuma ngegerakin mata. Jadi bahasa mata kiri, kanan, atas, bawah, belakang, depan itu ditransfer ke mesin. Terus dia bikin album yang End of the Beginning tuh. Genius. Kalau misalnya ya Yngwie memang neoklasik yang paling famous Yngwie. Kasarnya kelas Hollywood nih. Hollywood mah orang semua tahu Yngwie. Iya. Neoklasik karena dia menggabungkan klasik dari Bach digabungkan dengan modern rock. Maksudnya zaman modern dia gabungkan dengan rock jadi neoklasik kan. Vinnie Moore. Cuman kalau menurut gua klasik yang paling gila sih Jason Becker. Jason Becker terus era seterusnya George Bellas sih. Gak ada yang menandingi George Bellas. Kalau dari Indonesia ngikutin nggak? Dari Indonesia. Banyak. Siapa contohnya? Kalau menurut gue gitaris kota paling gila gitaris di Indonesia Bogor. Siapa tuh? Banyak. Gue punya teman namanya Marcel. Yang banyak sekarang beredar maksudnya yang di media sosial tuh Gavin Edema, Marcel itu dari Bogor. Terus siapa lagi ya? Firman Al-Hakim orang Lampung. Cadas bos. Marcel gue yang tahu tuh. Marcel Iya. kita baturan orang. Itu zaman kita nonton Dragon Force sudah ada belum sih? Sudah ada. Udah ya? Marcel udah Gua ada. inget. 2003 2007 ya. Waduh, udah lama banget. 2000 berapa itu? Cuman Dragon Force cepek. Dragon Force Gocap. Kita nonton Dragon Force gocap cuy. 50.000. 50.000. Nggak ngeri gimana ya? Itu main di mana sih? Di Tendor, tenis indoor. tenis indoor Senayan cuy. 50.000. 50.000. Pas konser sini. Albumnya Itu pertama kali dia kesini karena kan? itu pas album Inhuman Rampage. Karena albumnya tinggi, mungkin mereka lihat antusias orang Indonesia, ya udah jadinya mau konser di sini. Terus karena itu kan- begini loh, buat anak-anak muda, maksud gua gini ya, ngomong records ya. Undang dong misalnya band anak-anak sekarang lah, Arctic Monkey undang dong. Dalam hati gua gitu, anjing lu beli albumnya nggak pernah anjing. Physical record is important, bro. Iya benar. Iya. Spotify ya cuman Spotify ya, tapi tetap harus punya album fisik lah. Iya. Setuju banget gua soalnya Iyalah, sama lu setuju kan. lah. Dari zaman Undang kapan dong kan? Liam Gallagher di sini tapi Nggak punya download fisikannya anjing. gitu ya. Apalagi zaman dulu ya Andre ya. Kalau sekarang Spotify masih oke lah ya, dapat ke merekanya lah ya. Spotify menolong, cuman gua seiring perkembangan digital ya mau nggak mau, cuman lu nggak dapet kan lihat kaset tuh enak. Ya kebetulan gue segel semua kan, jadi gue jarang untuk melihat dalamnya. Cuman ada satu forum yang namanya Discogs. Discog itu lu bisa lihat dalamnya seperti apa covernya, semuanya di situ komplit. Kitab itu, kita para penyuka record tuh Discogs Oke. nomor 1 menurut gua. Jadi kan lu selalu disegel kan biasanya kalau Harus. beli itu kan disegel kan. Karena menurut gua nih tingkatan iya. tertinggi untuk records, kan ada orang yang tingkatan tertinggi itu menikmati ya, menikmati rekaman fisik gitu, kaset, di play. Kalau gua tingkatan tertinggi itu adalah segel. Jadi gak dibuka sama sekali. Nggak Gak dibuka sama Nggak sekali. dibuka. Even itu vinyl,
Even itu kaset, CD, box set, gue nggak pernah buka. Tingkatan tertinggi menurut gue adalah segel. Ya kalau gua kan masih Beda-beda cara orang menikmati. CD, gua beli CD kan biasanya Dibuka. langsung dibuka kan, dinikmatin lewat situ biasanya kan soundnya berbeda ya, enak. Banyak kejadian nih, Ah. ketika misalnya gue beli CD zaman Aquarius. Bukan zaman Aquarius itu kaset. Zaman-zaman di Dago Aquarius. Kalau CD itu di PVJ, Itu. Harika bukan? Bukan bre, Yang di ujung Duta Suara. Duta Duta- Oh iya, Duta Suara. Duta Suara. Akhirnya di Duta Suara. Ya, sebelumnya Harika ya? Namanya Harika. Harika dulu ya. Gue sering berantem tuh sama si kasir. Karena segelnya dibuka buat ngeluarin barcode. Oh iya. Gue Ya, barcode-nya udah di dalam. Barcode di dalam. Parah itu. Kalau mau buka pun di ujung lah. Gue gak suka dibuka prek. Bangsat gue bilang. Orang apal pisan maneh nggak pernah ngebuka segel. Gak pernah. Jadi emang beda. Jadi Andre ini bener-bener kalau misalnya beli rilisan asli, bre, ya bener-bener tetap di segel. Terus mana menikmati musik kan dulu belum ada Spotify. Belum ada seperti ya zaman-zaman dari MP3 YouTube. lah ya meren ya, atau MP3 sih. MP3 Nggak, dulu. Kalau dulu mungkin orang-orang request tahu namanya Soulseek. Jadi Soulseek itu ada sebuah aplikasi yang tidak terdaftar. Jadi dia nyedot musik dari setiap komputer orang. Ini agak ilegal sebenarnya Soulseek tuh. Jadi ketika kita nyari lagu apa, misalnya kita cari Pink Floyd, semua yang terkoneksi dengan internet itu bisa kesedot. Namanya juga, Soulseek. ya. Eta rada bajingan sih aplikasi. Gak semua orang tahu. Gue Orang pengen baru cari tahu, Lesti ya. Kuli atau nyari band apalah, semua ada di situ. Semua yang terkoneksi dengan internet komputernya. Karena gini, orang tuh kan beli CD sama dia di-rip kan, Ya, dimasukin ke komputer kan, itu kesedot. Agak ilegal Secara sebenarnya. langsung Cuman berarti nge-hack juga berarti ya? sebenarnya bukan ngehack, cuman dia nggak tahu lah. Maksudnya secara teknis Apapun yang udah terintegrasi sama si internet dan dia ada Masuk lah softwarenya itu kesedot. Oh, gitu. Begitu cara nyari lagunya. Makanya gue menikmati musik yang anjir beli kaset nih, tayang dibuka. Ya udah, cari. Iya sih. Dengar dari situ. Ya, Formatnya bisa FLAC pun. gua kan Formatnya bukan ngikutin MP3. gitu kan. Formatnya FLAC. FLAC. Itu gede pisan kan kapasitasnya. Ya, FLAC itu gede. Nah, begitu bos. Ya, sama sampai lah. cover-covernya ada. Oh gitu. Makanya gue bilang pembajak dulu tuh dari situ. Oke. Pembajak itu dari situ, nyedotnya dari situ. Iya. Cong, bahwa kan zaman dulu kan kita susah banget nih ngakses ya. Memang ada bajakan-bajakan apa yang Susah ketika lu nggak tahu, tapi gampang Iya sih. ketika lu tahu. Makanya lu dikasih tuan sama otak harus dipakai. bajak. Karena zaman sekarang banyak yang nggak pakai otak. Zaman sekarang banyak yang nggak pakai otak. Banyak yang pakai otak. Pakainya apa? Makanya pakai Hidung. otak sih tapi itu bodoh aja tetap. Itu dari ngomong Nah, record. iya, record ya. Gue selalu setiap album, maksudnya gini loh, gue selalu tipe orang yang record tuh diskografi ya, kumpulin dari awal segel. Sekarang tuh kaset tuh paling susah bos. Kaset tuh paling susah untuk cari segel. Ketika lu punya uang banyak, belum tentu lu bisa dapet segel. Iya, Iya, benar. susah banget. Gua ini Andre, ada pengalaman nih. Sebelum era semua toko musik tutup, gua sempet ngebombardir kaset-kaset yang masih tersisa. Nah, Gua dapet oke. di Mall Arta Gading. Memang banyak, tapi sekarang udah gak ada ya. Tapi udah nggak ada banget, Nah, Bre. sekarang Terakhir tuh kalau 2018 misalnya lah. yang suka punya kaset, mungkin di kota-kota kecil tuh masih ada toko-toko yang dia punya sendiri. Bener. Harta karun semua bos. Gua dapet di Malang. Nah, Masih ada. Malang. Nah, Cuma karena udah nggak ada. antum mungkin di Malang jalan. tinggalnya. Iya cuy. Kenapa kita ngundang Maneh? Karena Maneh adalah seorang Wikipedia berjalan. Enggak anjing kata siapa? Ya kata orang lah. Wikipedia, history itu bisa diubah bro. Gak pakai otak. Nggak pakai otak. History mah tinggal bisa diubah. Historinya bisa diubah bro. Bisa disetting. Oleh siapa? Oleh siapa? Bumi datar bulat. Bumi. Ini pertanyaan bagus nih. Bumi datar. Bukan, gak ngomong datar Global. tuh datar gini ya. Gak ngomong datar tuh datar gini ya. Maksudnya. Bumi datar. Ada kieu lah, Lewat ada global. detik gitu. Kalau kata lu apa? History bisa diubah. Kalau kata lu apa? Bumi itu kayak ya gimana? datar lah. Bumi Datar tuh datar. secara ngomong datar tapi gak datar begini ya. History bisa diubah gimana tuh jadi tuh? Sekarang gue tanya. Semenjak kapan peta bumi jadi globe bulat? Ya sejak kapan tuh, Dre? Sejak tahun 58. Tahun 58. Yes. Itu apa tuh yang terjadi di Penjelasan tahun 58? Karena apa tuh? Rusia meluncurkan Sputnik di mana satelit cuma segede bola basket. Maka muncullah NASA. Amerika panas sama Rusia. Oke. Makanya dijadikanlah NASA. Lies. NASA itu pembohong. Berarti yang ke bulan gimana yang ke bulan? So rek di edit mal. Oh. Yang ke bulan gimana? Yang ke bulan gimana? Tim Waduk lah. Armstrong. Waduh. Totali bohong. Setuju orang eta. Totali bohong. Setuju orang eta. Masih masuk nalar. Ketika Iya, nanya iya. orang apakah yang perhatiin yang di bulan bendera gini. Bendera ya? Gini. Ujung bendera. Jangan ngomong ujung bendera lah. Ketika di bulan apakah ada satelit, ada bintang? Sekarang gue tanya, katanya 13.000 satelit yang ada mengitari langit di planet ini. Katanya. Aya satelit tuh? Satelit teh aya tuh sih. Ya teuing lah. Ya tuh. Tapi katanya ada nggak? Kata orang ada nggak Ya satelit? katanya. Ya makanya Katanya katanya ada. ada. nggak? Katanya ada. Iya. Satelit. Nggak ada. Kagak ada Contoh cuy. gampang. Gimana contohnya gimana? Antum ke gunung. Mm-mm. Di kota kita sekarang ada sinyal nggak? Ada. Paling enak provider Telkomsel lah ya kita akui. Kita ke pos 2 gunung, misalnya gunung, kita naik gunung ya. Gunung gede. Nah leungit sinyalnya kan ada satelit cenah. Bulan memancarkan tiluhurnya. Harusnya kena semua gitu ya. Logikanya kayak gitu ya. Logika. Logika weh lah. Iya.
Iya. Nau sinyal. Iya juga sih ya. Bukannya juga. Logis Saya nih, nanya logis kan nih, Anda, logis. kenapa tidak ada sinyal? Ya berarti satelit kagak ada gitu kan. Logikanya Gue seperti nggak itu. ngomong satelit kagak ada, tapi katanya ada satelit. Katanya yang ada bisa gitu ya. mau ngoper-ngoper bla 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 bla. Oke. Di laut kenapa nggak ada satelit? Kan di atas dia bisa manjarin. PW sinyalnya. Tapi sinyal. Masuk akal. Oke, terbantahkan. Apa dulu? Jepang menyerang Pearl Harbor Amerika. Canggih-canggih teuing udah cekaing tahun 50-an kalau nggak salah. Tahun 40-an. 48 lah ya. 40 segitulah. Kenapa mereka bisa tepat koordinatnya? Jeger Pearl Harbor dihantem. Kenapa tuh? Ya kenapa? Saya nanya Anda. Baru saya Nggak tahu jelaskan. juga sih. Kita nggak tahu sih. Gimana tuh cuy? Emang saya satelit Menurut zaman eta rekes ramai satelit. Sudah ramai kah satelit zaman itu? 40? Enggak lah. Belum. Maksudnya Iya. kita dikasih Tuhan buat mikir otak. Nah, dipakai sih. Karena kita diajarkan dari kurikulum sekolah nih ya. Guru nggak salah. Guru semuanya benar. Cuman kurikulum kita dari mana sih? Siapa yang menciptakan itu? Kalau misalnya gue rangkum, ada yang pengen jadi Tuhan di dunia ini. Siapa yang pengen jadi Tuhan di dunia ini? Ya dulu zaman Nabi itu, semua agama mungkin. Menara Babel. Gates of Babylon. Orang bikin menara pengen lawan Tuhan. Pengen ngasih pertanyaan nih buat Acong, buat Bowo. Bumi bulat? Apa? Bumi bulat? Gua nggak tahu bumi Oke. datar atau bulat. Bumi katanya berputar 112 km per jam. Sekitar segitulah, 100.000 per jam. Secepat apa itu? Antum naik motor 2 km per jam gak pakai helm, muka antum gimana? Bonyok-bonyok kan, Iya wangi, lah, angin. iya deh. Kita katanya 112.000 km per jam, 100.000 km per jam. Eta nah cai tebahe. Gravitasi. Itu alasan mereka. Ya. Itulah yang dibikin Galileo Galilei. Gravitasi kan? Ya. Oke. Sekarang gue tanya, apakah Anda bisa yang benda menembus langit? Di semua agama diajarkan bahwa ada lapisan-lapisan udara, bos. Stratosfer, atmosfer. Katanya NASA sudah mendarat di bulan. Tapi apakah ada material yang bisa menembus itu? Ada nggak material yang bisa menembus langit sampai mereka ke bulan? Nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Jawabannya nggak tahu juga. Bingung. Bingung kan? Pertanyaan gue, ada nggak material yang bisa nembus langit? Kalau kita lihat di TV mah nggak tahu. Oh ya kalau ada di kayaknya. TV nggak pernah Iya, ada nggak tahu yang ya. nggak ada yang Iya. nembus cuy. Berarti Kalau ketika- kita berarti- patternnya ke TV ya Iya. kagak ada. Berarti ketika melihat TV, percaya sama TV ya? Belum tentu. Matikan TVmu. Percayalah pada YouTube kami. Pan, lamun ngomong-ngomongin kia, kade saya diculik. Aslina. Oh gitu. Teu da urang mah teu difokuskeun. Ente. Dua unggul. Kalau gue kamane unggul Andre. Kalau Andre. Patang orang di Kita pinggir dua ada. frontal, kita jangan frontal. Kita jangan frontal. Maksudnya ini mah hanya pertanyaan, berpikir Iya. bersama. Iya. Mungkin kita sekarang sibuk mencari uang, sibuk dengan kehidupan. Oke, gue punya istri, gue harus menghidupi istri gue. Oke, gue punya anak, gue harus menghidupi. Oke, nggak apa-apa. Cuman apakah kita mikir itu yang dulu kita diajarkan oleh Apa tuh? jangan diomong. Oh udah nih ngomongin ya. Gitu. Itu pertanyaan saya belum Anda jawab. Sekalian Bapak-bapak. Adakah material yang bisa nembus langit? Gue nggak pinter ya. Gua nggak Gini, tahu ya. bre. Kita kan kayak gue ya suka ngebaca, suka lihat apapun, literasi apapun. Kalau lu nanya itu perihal material yang menembus ke langit lewat mana nih? Kalau lewat TV yang ngajarinya kagak ada. Oke. Kalau lewat TV. Ini deh roket-roket si Elon Musk. Oh gitu. Roket Elon Musk. Oh jadi Elon Musk kan- Elon Musk ini ngarahinnya ke situ. Anehnya sekarang banyak yang sangat takjub dengan Elon Musk. Elon Musk itu pekerja keras. Elon Musk itu tidur di SpaceX dan Teslanya itu. Elon Musk itu tidur di kantor loh dia. Menurut gue bullshit karena menjual. Kasarnya zaman sekarang afiliator. Afiliator siapakah? Ya mereka. Si kaum Siapa? 1% yang pengen jadi Tuhan di dunia ini. Mengkontrol semua umat manusia. Sehingga Anda semuanya tunduk kepada dia. Apakah sekarang kita following order kan? Wow. Tapi jangan ngomong gitu lah. Itu terlalu enggak skip itu. Ya kita bukan orang suci ya, semuanya masih melakukan dosa dan pada akhirnya ya harus mempertahankan iman. Betul. Semuanya, semua agama following order atau mempertahankan iman. Nah, tuh. Ini jadi ke religi nih. Temu nafik, orang sosok religi orang tuh. Gue cuma pengen kasih tahu, pada akhirnya kamu akan mempertahankan imanmu. Cuy, ini tadi udah ngobrol panjang lebar segala macam udah deep ya. Karena orang merasakan berapa kali Instagram orang yang di ban. Gara-gara? Pas checker lah bla bla bla. Gara-gara apa bla. tuh? Gara-gara ya orang tell the truth. Oh. Dibilang konspirasi lah inilah. Gue mau bodo amat. Oke. Berarti menurut lu siapa tuh yang nge-ban? Di situ siapa? Ya memang yang punya semua sosial media di dunia ini siapa? Oh berarti Memang lu ngarahin sosial ke media, sana ya. memang si platform itu sendiri diciptakan untuk ketika sekarang gini deh, Novan menciptakan sebuah platform yang banyak dilihat orang, sosial media atau platform lah ya. Tujuan mana mulia untuk entertainment, untuk bla bla bla. Tapi ketika mana ditawarkan dengan uang, apakah mana jual Novan? Platform kamu yang sudah rame ini saya beli $1 juta. Kamu mau nggak? Oleh siapa dulu dibelinya? Ya mau mereka.
Untuk alasan apa? Karena apa? Menguasai Gimana dunia. itu? Untuk menguasai dunia. Karena Oke. media adalah suatu titik-titik. Betul. Karena kita kan kebenaran kan orang komunikasi semua. Memang kita diajarin, lu nguasain komunikasi, lu nguasain dunia, gitu sih. Semua sosial media milik siapa? Facebook, Nah, YouTube, itu Meta. dia. Semakin maju teknologi, semakin akan gampang orang untuk melakukan dosa atau sebuah, ya gue mah setuju dengan teknologi 5 tahun kemarin lah. Udah stop di situ. Ini mah perspektif gue ya, bros. Sekitar 5 tahun berarti apa ya? BB. Iya, zaman BBM maju BlackBerry lah gitu Android lah. Semakin maju teknologi, semakin akan gampang kamu terdeteksi. Balik deui eta ai sinyal teh di mana kalau nggak di langit satelit eta teh. Tah. Di mana eta teh? Kurang sieun ngomong ieu teh tayang aing nyanyian sieun ya. Kamu ngomong gitu terlalu ngabongkar. Bisa dibilang so tahu, orang akan ketawa-ketawa. Anjing si eta mah cocok logi. Anjing si eta mah gigi. Nah, menurut gua edukasi menurut gua biar orang tahu bahwa buka matamu, buka telingamu. Betul. Begitu. Kan cuma gini, buka mata buka telinga yang dibaca ya. Ya dari kalau lu sigil bacanya itu aja gimana? Kalau buka mata bacanya itu juga ya sama aja akhirnya Iya, Mas. masukannya juga itu dari aja. mesin penelusur yang sama gitu. Ya kan lu tahu sendiri kan udah dikuasainnya kayak gimana kan. Udah ngarahinnya lu sekarang buka HP ya informasinya yang udah sesuai dengan settingan Mereka. 1% lu bilang tadi kan. 1%. Gitu. Itu dari Gitu kan? dari zaman Iya udah lama Knight cuy. Templar, Iya cuy. Freemason, Freemason. Illuminati. Udah kesana nih ya. Udah kesana nih. Karena yang kemarin akan tuh- relate, semuanya akan relate Pak. Kalau mau digabungin ini podcast bisa 10 jam. Wuhui. Perasaan lu punya bengkel juga ya? Punya bengkel, Wih, mantap. restorasi. Di mana cuy? Ada di Antapani bos. Wih, Bengkel udah jalan apaan berapa tuh? tahun? Restorasi. Hah? Restorasi. Motor atau mobil? So far lebih ke motor karena mobil belum cukup untuk tempatnya terlalu besar. Restorasi itu merestor, mengembalikan keadaan semula, setelan pabrik atau setelan standar. Kalau restorasi itu rangkanya keropos, dilas dulu. Oh iya. Terus didempul lagi, diklotokin. Iya. Prosesnya sangat panjang. Effortnya sangat edan. Dan buat orang-orang kita tuh di bidang jasa Indonesia tuh kurang dihargain. Benar. Iya. Benar. Setuju. Contohnya ngebenerin tangki. Di luar negeri mah dolaran gila bro, $500. Tangki penyok tuh $500. Mainnya per jam dibayarkan biasa rata. Itu untuk lebih ke pekerja atau lebih untuk bukan secara keseluruhan. Per jam itu untuk si orangnya sendiri, subjeknya sendiri, dia benerin tangki, gua upah lu segitu per jam. Oh, iya. Kalau lebih ke misalnya kita benerin tangki di Amerika nih, misalnya motor-motor tua atau motor-motor Inggris, benerin tangki penyok atau bolong-bolong bocor bisa $500, $800. Di sini 500.000 aja ditawar, Bos. Benar. Iya, Benar. Jasa mungkin orang Indonesia kurang edukasi ya mungkin ya. Ya, jasa. Gue nggak ngomong tidak kurang menghargai tapi kurang edukasi bahwa hal seperti itu nggak gampang. Ya menyayangkan sih. Jadi ketika ada apa sih klien untuk pengen restorasi dong, gue akan edukasi dulu sih bahwa cat yang gue pakai ya gue bukan pilok, Jadi lu main kualitas sebetulnya. butik lah. Levelnya butik. Karena di pinggir jalan banyak tukang cat. Kalau misalnya Iya. ngomong detail dan apik lah gitu, maksudnya kita lebihnya butik sih. Mana berarti semua ya dari mesin sampai tampilan luar segala Semua. macam ya semua. Semua. Ya. Iya. Segala Itu ada merek, ini nggak sih? Ada IG-nya segala macam nggak sih? Level Garage. Tuh, level garage tuh cuy. Mantap Revelation. Kalau buat orang yang tahu Revelation mungkin tahu. Revelation. Kenapa gue namain Revel? Karena gue berdua sama temen gue sih namanya Anto. Jadi gue bilang anjir namanya Revel aja. Karena dari Revelation. Mungkin sebagian orang tahu apa itu arti Revelation. Akhir zaman. tuh. Akhir zaman. Tuh, akhir zaman tuh. Revel. Itu apa? Bengkel kebanyakan motor apa yang suka direstorasi? Inggris. Inggris. Kayak dulu mah Norton mungkin. Monoton. Emang motor Ariel. Pernah Ariel punya temen namanya Jacob. Sering tuh di situ dibenerin. Ariel 51, tahun 51 itu. Ariel terusnya Ariel. Dari Inggris, ya Triumph. Cuman effortnya memang kalau restorasi itu panjang, Bos. Motor-motor sisi gede berarti ya rata-rata. Andre berarti mana? lebih gede ini dari ya? motor yang seadanya di Indonesia. Cuy, berarti nggak hanya Bandung kayaknya ya. Apa itu? Pelanggannya Maneh ya, yang restorasi segala macam di luar Bandung. Mostly juga Bandung, udah. mostly Bandung. Oh Bandung. Mostly Bandung. Banyak Bandung motor gitu. Banyak, Bos. Oh. Apalagi zaman sekarang orangnya motor-motor yang motor matic sih sekarang gue lebih ngincer matic sih karena lebih gampang ngecat body doang ya. Karena motor matic tuh bagian dari sejarah orang-orang ya dulu. Dari dia zaman susah, dia pengen bikin bagus lagi motornya, pengen bikin kinclong kayak baru. Semua full total, body kasar, body halus. Ya udah dia pengen restorasi. Backjul gitu ada. Kalau banyak banget. Banyak Kalau banget kalau backjul dari dulu. Termasuk ke mesinnya juga nggak dibenerin? Yes. Sampai apa turun mesin kayak gitu? Sampai turun mesin. Rata-rata bisa berapa dari?
Tah. Tergantung. Nah ini Nah, Jauh di warung. motor apa dulu? Budgetnya cuy, budgetnya. Kira-kira motor apa dulu? Matic lah. Oh, Ci. Kalau Matic aja lah. Gue juga kan motor Kebanyakan Matic orang udah kan itu. Matic lah ya. Matic. Matic paling kalau Lupa ngecat, tuh ngebangke. ngecat semuanya full ya. Kayak kaki, helak, knalpot, bodi kasar, bodi halus, semua bodi. Gue murah kok, di bawah 2 juta. baru juta. 2 juta. Itu kan belum sama mesin, kalau sama mesin. Sama mesin berapa? Mesti mentok 1 juta, 1,5 juta. Oh. Sweety ya. Karena orang yang udah punya duit, ya bodo amat segitu mah. Jadi motor sejarah kok, dijual sama berapa. Cuman kan arti nilai, sentimental Iya. value. Iya benar. Gak bisa dilihat dengan uang itu. Lagi kan berarti peminat lu kan banyaknya kan kalau motor-motor kayak Inggris segala macam kolektor ya berarti ya. Kebanyakan kolektor lah. Kolektor Kalau motor kan. ini udah kolektor tuh. Jadi otomatis kalau kolektor tuh biasanya Sekarang gue lagi Masalah uang kayak gitu gue gimana lagi ceritanya? gue lagi ngerestorasi NSR SP. Langsung import dari Thailand. Nah itu yang punyanya siapa? Orang Thailand? Temen gue ada orang Cijambe. Emang itu membutuhkan karena kak gue jamin tuh kalau misalnya selesai restorasi 250 juta satu unit. Soalnya nyari suku cadang susah kan. Banget. Susah banget itu. Even stikernya pun Ya, apalah gitu. 20 juta di sana. Stiker aslinya hanya stiker 20 juta. Hai, cuy. Berapa ribu bat itu? Tutup pentil. Pentil masih bisa diakalin. Rata-rata Ngeri ya. Tutup pentil mah ayah Juta Mio lah. beli Mio. motor deh, aing kan. Terus Kerja di bengkel. weh. Udah dikerjain di bengkel. Karena dibongkar dulu semuanya, dibongkar, dikelotokin, ada lecet di dempul. Prosesnya panjang sih. Udah jalan berapa tahun, Bre? Ente, Bre? Level. Usaha tuh. ha? Kalau partner gue sendiri mah udah berapa tahun ya? Dari SMP dia mah Belasan berarti ya. belasan tahun. Sudah menerima suka duka, deadline waktu telat sehari diontrok semobil. Biasalah namanya orang. Orang tapi gini loh, orang tuh ada yang keras. Motor gua gimana, tapi duit lancar. Ada yang lembek, duit nggak ada. Contohnya partner kita ya. Sorry ya gua ngomongin partner kita. Salah satunya begitu. Cuman ya gimana lagi kan. Lembek, oh iya mas silakan gini. Tapi pasti tagi mas ini bonnya. Aduh belum ada uang. Fuck you anjing. Padahal motor udah beres ya sih. Motor hampir beres, sudah dipersiapkan untuk beres. Tapi berarti mana udah ini ya, udah beli suku cadang segala macam, udah Iya, ngemodal ya? udah menghabiskan kantong sendiri kan. Wow. Menghabiskan dari Mengerikan bos. cuy. Nggak mungkin kalau di restorasi gue minta Iya, duit iya. lu full DP gitu. Iya iya iya. Full payment, sorry. Berarti berapa persen biasanya? cuy? 30%, 50%. Oh, ya tetap aja nggak nutup ya, misalnya udah beres lu pasti udah lebihin modal kan, modal lu udah kepake pasti Kalau kan. restorasi itu sebenarnya enak tuh orang-orang yang ngerti, dia tahu motor itu. Karena yang banyak nanya tuh orang-orang sekedar cuman, mas pengen ngecat. Ngecat itu tidak segampang itu bos, harus ada ilmunya. Benar. Tekanannya, obatnya, jadi berapa milinya dicampurkan gitu kan. Jadi itu tadi orang Indonesia kan kurang menghargai bahwa ya edukasi itu penting. Biar lu pinter bahwa bengkel gua gak ke bengkel yang lain gitu. Jasa itu penting. Jasa. Soalnya dari jasa juga ilmu kan dapatnya Apa? Betul. Kekurangan memang itu sih. Biasanya emang perihal pekerjaan jasa tuh memang susah Kurang banget di menghargai. sini masih susah banget. Ya harus edukasi sih. Kalau edukasi kadang-kadang orang bisa ngerti kok. Kisah cinta lu gimana sih, Bre? Kok belum nikah emangnya? Selalu beda agama. Wah, di situ rupanya benturannya ya, cuy ya. Karena sekarang saya belum menikah juga, ya masih banyak bisa sama orang tua. Waktu saya sama orang tua kan masih banyak. Betul. Kalau orang sudah menikah mungkin lagi iya. sempit. Ya itu yang ingin saya manfaatkan sekarang. Jadi gini, cuy. Itu tadi set momen lu tuh ya. Ini selalu ada set momen kan di sini ada. Apa sih? Nggak ada set momen bos. Ini kan set Set people momen acara. aing, set momen aing teh bobogohan hampir 8 tahun beda agama tak kawin. Set momen, bro. Eta keluar. Karena beda agama. Nah, Itu tuh set momennya tuh, cuy. Cinta mah nggak set momen, ya ngapain enjoy aja emang kenapa? Tuh set momennya berarti cinta beda agama selama 9 tahun. kalau- Ini ada apa? Obrolan nih, kayak misalnya lu tuh kan setiap konser dulu setahu orang ya selalu ada. Terus waktu itu mana foto sama Liam Gallagher. Wow. Nah bisa eta foto. Kumaha eta carana teh? Jadi gini, nah kita ngomongin tingkatan level lagi ya. Karena menurut gue tingkatan level ketika gue suka sama orang, memang agak berhala sih. Ketika lu suka sesuatu, kayak semuanya tuh apa ya? Kita ngomongin berhala tuh kayak terlalu addicted gitu. Kalau gue tuh tingkatannya, lu suka sama sesuatu, suka sama musisi, lu punya albumnya, lu punya semua komplit albumnya naik lagi level, lu pernah ngobrol sama dia, foto bareng sama dia, itu sudah perfect. Iya sih. Tapi itu luar biasa sih. Enggak luar biasa aja sih. Oasis, Maksud gue cuy. sih man, karena gue suka aja. Ya mungkin Itu susah kan semua dan anak-anak kan momennya bilang gini, Bre, waktu itu. momen gue Maneh ketemu, unggul bisa. momen gue foto sama Liam Gallagher secara perfect berdua. Karena gini, Ah. perfect menurut gue ketika misalnya si musisinya misal di bandara, kan masih banyak orang. Iya, Gue iya, tuh paling anti kalau foto rame-rame, gue nggak suka. Mending gue mundur, males ah rame-rame ngapain. Tapi momen yang perfect itu ketika lu berdua kiri kanan kosong.
Foto tuh bener-bener gini. Iya. Momen Liam Gallagher adalah momen yang salah satu penjagaan paling lebay. Security sendiri, bodyguard hotel, security hotel. Tapi untungnya itulah kenapa gue suka sama Liam Gallagher. Dia bener-bener abrak, rock and roll. Tapi dia sama fans, ya gue suka Oasis dari dulu lah. Zaman-zaman abang gue dengerin Oasis, ya gue kejar. Dan dia lewat pintu belakang tempat karyawan masuk, dikelabui. Wow. Karena kalau misalnya di hotel kan biasanya lobby hotel penuh kan. Ya pasti udah pada nungguin di situ Segampang ya. ini pasti disiapin. Lu nunggu momen buat ketemunya. Keluar dari pintu karyawan itu ya berarti Pasti ya. ada bodyguard tuh gimana tuh? Keren. Bodyguard ada. Karena gue panggil dia ngomong kabir. Dan momennya adalah ketika Manchester City kalah. Lawan MU. Karena kan Iya, pas Liam banget. kan City Ingat banget orang, bos. orang inget waktu itu. Citizen. Malam minggunya Momennya dia pas konser bisa ada. City tuh kalah. Ya. Mood pasti berubah. Pastilah. Tapi untuk seorang Liam Gallagher kalau dibilang antara Noel sama Liam, gue lebih respect Liam. Bener-bener pure. Anjir. Iya. Sama fans tuh kalau Noel rada picky dia, mut-mutan. Kalau Liam ketika lu ketemu, Amir bro, sama gue gini-gini ya gue karena suka aja. Nah, tangan udah Berarti jauh. dia ini banget ya. Ya tetap mau keadaan kayak gimana humble orangnya ya. Enak ya orangnya ya. Bager lebih lah ya ke ke fans daripada ya. sosok baik, sosok alim depan media gitu kan. Depan media terkenal so alim tapi ketemu fans kayak fuck up gitu. Iya. Banyak artis yang gitu bos. Banget. Iya sih. Di media doang. Di ya. media doang Iya. kayak humble bla 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 tapi pas kalau ketemu fans anjir bodo amat. Apalagi Maneh kan beberapa kali kan ya kesana sini pokoknya kan ada konser siapa Maneh harus bisa nih foto sama itu. Ya karena orang suka, yang orang Nah, suka. Karena itu yang Maneh pernah foto sama siapa di media nih kayaknya brand image-nya tuh bager pisan gitu. Tapi pas Maneh ajak foto, ada itu kayak gitu. ada tuh banyak. Ada. Paul Gilbert, Mr. Big, Racer X. Paul Gilbert? Paul Gilbert. Kayak gitu. 3 kali saya ditolak cintanya sama Paul Gilbert. Sudah ketemu depan mata pakai kacamata kuda. Tapi akhirnya kemarin ketemu sama Paul Gilbert akhirnya. Bisa foto kan, kok nggak Yes, salah ya. yes. Tapi momennya nggak se-eksklusif si Liam sih. Ada di ruangan atau gimana sih biasanya kayak bro, gini kan? Kalau Paul Gilbert tuh kan, kalau Liam tuh udah sekelas anjir rock and roll lah bro. Iya. Siapa yang nggak tahu Oasis gitu kan? Oke. Ya banyak yang nggak tahu, cuman untuk skala standar musiknya gitu, siapa yang nggak tahu Oasis, Britpop lah. Teman ya raja-raja Britpop tetap paling keren mah menurut gua mah. Kita ngomongin Britpop ya, ngomongin genre yang lain. Siapa ketika gua ditanya Britpop paling tinggi kelasnya, ini perspektif gua, Ian Brown. Ian Brown. Yes, Stone Roses. Oh, Stone Roses. Oke. Ketemu dia dua Orang kali. iya. Pernah ya mana juga ya? Dan Stone Roses pernah ketemu juga ya. dan Ian Brown adalah seorang musisi yang agak menentang keadaan sekarang. Gua gak mau ngomong apa, jangan dibahas lagi. Agak menentang dengan keadaan sekarang. Jadi ketika ada suatu konser dia mau kemarin zaman-zaman yang strike itu, gua nggak mau kalau semua penonton gua syarat masuk adalah itu, batalkan konsernya. Ya, tahu maksudnya. Karena Yang Ian zaman Brown- sekarang ya, ini kan. Karena Ian maksudnya. Brown itu Iya, udah oke. album ini deh, Ian Brown album tahun 85, 86 ya. Albumnya tuh Business Monkey. Ian Brown udah ngomong duluan, ini akan terjadi dan benar sekarang terjadi. Wow. Itu tahun Apa 90-an ya cuy ya? Lirik-liriknya Ian Brown mengatakan bahwa ini akan bla 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 dan sekarang terjadi. Tahu judul lagunya nggak? Banyak. Time is my everything. Ada beberapa judul album yang udah dia tuh bakal menceritakan waktu itu tahun 90-an itu bakal terjadi yang sekarang Ya, ini. yang banyak, sekarang. banyak realitanya Oh, sekarang keren, terjadi. Keren. Mantap tuh. Makanya Ian Brown tuh paling keren lah. Dia menentang titik-titik itulah. Oke. Dan itu sekarang terjadi. Kasarnya kata Ian Brown kalau dulu mah cekal omongan aing. Nya titik-titiknya apalahnya maksudnya eta. Apa dia juga Gak usah masuk kita bahas itu. ke situ? Apa tuh? Masuk ke situ juga enggak? Enggak, dia against, menentang. Malah menentang ya. Menentang. Cuy. Kayaknya si mereka tuh menyerap lirik-lirik lagunya ya, diciptain. Oh iya. Ya, ya, orang yang paham akan anjir, Lewat lirik-lirik itu malah akhirnya ya dia create itu. Gitu. Mengilhami untuk nge-create itu gitu. Di beberapa tahun silam di tahun 2019. Dia ngomongnya nge KB belok-belok ya KB teh ngomong iya Iya, Nah, ngacak dia lah, tidak absurd ada lah. fokus di podcast ini ya hari Nggak ini ya. apa-apa lah. Hampura sabacotna we urang. Kan Logic Cry Logic Cry. Season. Oke. Tadi kan Anjir, mulai kepancing ya. Ian Brown yang Gen menentang. Tahu nggak yang artis-artis yang masuk situ tapi keluar Weh. Tapi keluar. ada nggak? Iya. Tapi keluar. Bisa nggak keluar Kalau tuh, cuy? keluar tuh Ya. biasanya. Dibikin depresi Karena lah. mana agreement with the deal lah. Ya, dealing with TNC something. nanti nggak saya term and condition gitu. Saya anjir yang ngomongnya teh power orang teh ngomong grup eta cuman takut banyak yang jadi kontroversi, Pak. Gak cocok tapi di ada sini. gitu, ada. Ada. Ketika mereka sudah disponsori, aliran dana habis-habisan, gua titip satu pesan ya, itu tadi.
simbol-simbol lah. Ya lewat simbol dia Makanya masukinnya buat semua kita yang penyuka musik, gue ngomong gue suka musik maksudnya, buat yang penikmat musik lah. Ketika lu ngomong gini, itu sebuah simbol. Jadi Tahu sih. ketika lu foto-foto nih, kita ngomongin Entricast, kita ngomongin NWO atau bla bla bla, foto begini. Apakah lu tahu ini lomba apa? Iya betul. Fenomena K-pop kemana, Re? Mau ngomong. Anjing, mau ngomong. Ada keterlibatan. Iya Sangat bro, bagian Nata. Oh bener. Cuy, K-pop kan di belakangnya perasaan ya orang-orang itu juga. Setahu gua. Skip. Saya ngomong kan mana apa kan fans K-pop kumaha bre. Yo. Tadi kan kita belum bahas nih. Dari Logic Cry ini apa aja nih? Favorite song? Kasih 5. Musik dulu lah. Ntar kan tinggal di-cut. Banyak band yang gue cintai tapi ada 2 band yang gue sayangi, Manic Street Preacher sama Dream Theater. Woi. Band ya. Salah satu band yang rada politik itu Manic. Manic Street Preachers. Itu ngeri banget. Cita-cita tuh ketemu James Dean Bridgefield. Udah pernah juga ketemu? Belum ketemu. Oh, belum ya. Konsernya itu di Bangkok doang sama Jepang. Wow. Indonesia belum pernah konser. Dream Theater. Kedua Manic Street Preachers. Manic Street Preachers. Band yang banyak gue cinta tapi yang gue Oke. sayangi 2 ya. Kalau lu tanya 2, itu dia. Pilih lah 3 Steve Vai lagi lah. Kansas, progresif. Kansas. My Lovely, Jason Becker. Wah, Jason Becker yang tadi diceritain Jason sama Becker Andre. yang lumpuh tapi masih bisa bikin musik. Iya. Sarafnya semua mati. Terus gue jadi inget nih Andre. Berarti lu pernah ini ya, pernah tampil segala macam ya? Nggak Untuk pernah. jadi solois gitar Nggak pernah nggak nggak? Oh nggak pernah. Gue orangnya gak pedean bos. Mending jadi gitaris kamar lah. Di kamar doang. Tapi gue kan sering lihat lu ya aksi lah. Mencoba untuk berani dalam arti gue bodo amat. Orang mau lihat gue, orang mau enggak, bodo amat. Orang-orang itu sebenarnya banyak bakat. Cuman ketika dia antar malu dilihat orang antar malu ya bodo amat. Sekarang gue udah untuk bersikap bodo amat. Instagram gue, YouTube gue, ya bodo amat gitu. Ya udah, gue pengen aja suatu hari gue pengen anak gue pengen lihat bapak nih main gitar, nih videonya. Untuk viewers banyak, gue nggak peduli. Berarti lu ngevideoin tapi ya buat pribadi aja. Buat pribadi aja, mau orang lihat mau enggak bodo amat. Konten Dan karena itu konten akan lu nggak pernah ya. Gue akan lakukan sebentar. Oh. Memang telat. Gue dibilang kenapa gue bilang gue ketinggalan, oke nggak apa-apa. Cuman ini Tapi lu bakal share di kayak YouTube segala macam? ya mungkin, Oke, mungkin mantap. nunggu dulu proyek-proyek yang setelahnya masalah-masalah hidup gue beres. Mungkin gue udah kan capek kerja, gue pengen gitaran, gue pengen ngerekam-rekaman, bodo amat lah. Capek nyari duit bos, nyari duit ditipu orang, Cuy. anjing lo nipu gue bangsat. Ditipu emang ditipu bre? Ditipu bro. Oh. Buat yang Gimana suka ceritanya minjem emang? duit, lu anjing bangsat, lu anjing. Bayar bangsat. Time is money. Ketampar You nggak lo? take my money, you take my time, everything, bitch. Udah berapa tahun cuy nggak balik cuy? 5 tahun. Wow. Jadi itu bikin gua hancur. Itu waktu kemarin kan pianisnya Dream Theater tahun kemarin lah, 2 tahun kemarin sempat sama Dewa Bujana ya. Kolab. Wah keren ya. Keren bos. Dewa Bujana bisa. Wah, bisa kayak gitu. sehingga Jordan Rudess collab sama dia. Nah itu gimana? Tapi kalau misalnya Jordan Rudess masih baik orangnya. Oke. Yang agak mesma John Frusciante, Red Hot Chili Peppers. Oh. Ada di situ di albumnya Dewa Bujana. Karena John Frusciante kan baru keluar dari udah lama semenjak si fase si Mas Bujana, Dewa Bujana untuk collab sama si John Frusciante kan. Karena John Frusciante kan orangnya kan terlalu ya kalau bahasa sekarang introvert lah. Sehingga dia mau collab. Sementara dia lagi nggak sama Red Hot Chili Peppers. Itu edan bos. Oh. Menurut orang berarti komposisi Mas Bujana edan pisan. Diakuin ya berarti Diakuin, ya. bos. Sama Sehingga musisi dunia John lah mau ya. masuk ke albumnya. Dia sama Marco Mineman. Kalau Marco Mineman tuh drummernya Aristocrats yang sama Trigo Van tadi gue omongin. Oke. Sempat jadi audisinya juga Dream Theater tapi si Marco Mineman gak masuk karena pernah melakukan satu titik kesalahan. Si Aqueles juga drummernya Angra melakukan kesalahan, Angra, wah, bubar. mantap. Yang terpilih Mac Mangini. Tapi semua fans Dream Theater tetap sih Mac Portnoy sih. Tetap di hati. Cuman album sekarang yang Top of the World itu edan Mac Mangini membuktikan bahwa bikin musik kok pakai otak Wow. dan analog. Analog. Fuck digital. Ya tetap ada digital, cuma mereka kan dari zaman album 2007 Systematic Chaos tuh Dream Theater selalu pakai semuanya rekam bareng. Ketika kamu salah satu not, Keren semua banget kita ya. ngulang. Itulah kerennya Dream Theater. Keren banget. Gila. Makanya Live berarti nya. apa tuh? Live. Ya jadi kayak rekaman recording dulu lah, analog Langsung gitu. semuanya Keren bareng. deh. Bukan Live satu. recording berarti ya? Iya. Live recording gitu. Biasanya jazz kan kayak gitu tuh. Makanya Jazz, ada recordingnya satu jazz musisi gitu. Indonesia yang ngomong, gua nggak percaya. Si musisi itu terkenal, gua nggak mau ngomong siapa. Dia ngomong begini di podcast yang sangat terkenal juga.
Si orangnya ngomong tidak ada musisi yang bisa semuanya katanya. Pencipta lagu, penulis lirik, dia produser, dia mixing. Oh, berarti John Petrucci kali. Ada. Menurut gua mah ada John Petrucci. John Petrucci bisa sekali. Gitaris ya. Dream Theater. Dia bikin lirik, dia bikin musik, dia bikin aransemen, dia bikin ngejelimet tuh musik sampai nyatu lagi. Dia mixingnya, dia produsernya. Semua, Bos. Wow. Betapa edanya John Petrucci kan. Katanya gak ada, kata dia. Cuma menurut gua Ada ya. Menurut gua mah ada. John Petrucci ya. John Petrucci. Gitaris Dream Theater. Tanggal 10 konser di Solo. Kesana nggak? Sana dong. Wih, udah beli tiket. Alhamdulillah konser di Solo sehingga tiketnya murah. Berapa sih? Karena kalau di kota itu terlalu komersial sehingga tiketnya akan Ndre, mahal. berapa Ndre? Paling murah 1 juta. Kapan sih? September ya? Gue pernah Oktober ya? nonton di Jakarta tahun 2014 kalau nggak salah Dream Theater tuh tiket paling mahal gue beli 5 juta. Wow. Karena terlalu komersial di kota itu. Kalau di Solo mungkin lebih ke adu-adu sponsor ya. Sehingga ya tiketnya murahin aja lah. Dan venue-nya gede. Bulan apa ntar? Agustus tanggal 10. Wah, bulan depan cuy. Depan, coy. Bulan depan. Siapin dulu buat sign autograph. CD ntar ditandatangan atau Jaket kulit. lupa? Jaket kulit Dream jaket Theater. kulit. Wah. Rencana mau ketemu siapa tuh? Pasti kan Kayaknya sekarang foto mereka bareng. rada picky, kayaknya agak-agak nyumput di room deh. Susah kayaknya. Nggak turun ke bawah, sarapan juga nggak tahu ke bawah. Apalagi pandemi gini kan. Apalagi pandemi gini dengan si Covid gini kan mungkin mereka agak jaga jarak. Iya sih. Tapi gue udah booking hotel tempat mereka nginep. Karena gue yakin di situ nginepnya. Ya pasti lu dapet aja sih pasti ya. Ya nggak tahu cuy, bos. Nothing tulus aja karena Cuy. udah pernah ketemu, udah pernah. Tapi pernah tapi sign. lu udah sama siapa aja? semua udah gitar gue udah semua tangan ya? semua. Wah, asik Jadi cuy. tinggal bawa-bawa yang belum aja. Yang belum si drummer berarti. Sudah semua. Udah semua. Mike Portnoy Wih. udah ketemu pas zaman gitarisnya Tony McAlpine sama Billy Sheehan dulu konser sini. Vision, asik. Wah. Drummer nomor 1 di dunia sekarang setelah Neil Peart, Mike Portnoy. No excuse. Iya. Gue setuju sih. Portnoy banget. Setelah Neil Peart ya. Kalau orang emang banyak ngomong kan John Bonham. Tapi menurut gue mas secara skill sih, kita ngomong skill semuanya teori, semua kesatuan. Tetap Neil Peart sudah meninggal, sekarang Mike Portnoy nomor 1 di dunia. Menurut gue. Jangan tersinggung. Karena orang punya persepsi masing-masing lah. Nah, Secara keseluruhan. Berarti lu ngikutinnya lebih ke rock ya. Kalau jazz ada yang lu Musik suka nggak? dong, banyak dong bos. Sama ya. Chick Corea dong. Wah, Chick Corea. Alan Horsworth, Pat Metheny. Itu jago-jago semua, itu alien, itu mutan itu bukan manusia itu orang. di luar nalar aja. Alien. Apalagi Pat Metheny. Baik, Pat. Stanley Jordan Gua mungkin nggak yang ngikutin penemu, karena kan dulu dia ngomong kontroversial tuh ketika Eddie Van Halen ngomong gue penemu tapping gitu kan. Sebenarnya bukan Eddie Van Halen, bukan almarhum. Siapa tuh Ji sebenarnya? Yang paling mempopulerkan 8 finger tapping gitar tuh Stanley Jordan. Dan sekarang kalau kita punya Indonesia, Balawan, Iwayan Balawan. Keren. Iya. Steve Morse aja diajarin sama seorang musisi namanya orang Bali, Iwan Balawan, sampai Steve Morse-nya duduk di bawah. Kalau orang Bali nyebutnya apa? Beli Iwayan Balawan sampai di kursi, Steve Morse di bawah, diajarin. Steve Morse gitaris di Purple, gitaris hebat itu bos. Diajarin. Terus sebagai pengetahuan nih ya, Balawan tuh yang kemarin ngisi ini, ngeri-ngeri sedap film. Oke. Bukan ya, itu mah Jambe. yang ini BATK Batak siapa ya? Musisi Batak. Vicky Sianipar gue lu. Salah. Eta orang hebat bos. Salah gue, Vicky Vicky Sianipar. Sianipar itu orang hebat pisan. Orang Bukan hebat. Balawan ya, Vicky Sianipar. Bikin musik pakai otak Vicky Sianipar. Makanya dia ada punya gedung sendiri kan Vicky Sianipar Iya, apa yang gitu. di Jakarta cuy. Ada lagu Batak tuh yang kayak lah gitu pas sorangan. Keren eta. Ngeri-ngeri sedap Vicky Sianipar. Soundtracknya apa ya? Toba Dream. Iya, gue dengerin iya. Kumaha laguna anjing gue dengerin. Iya, tapi nggak tahu, cuma orang tahu gara-gara maneh. Orang ngedengerin solois gitaris yang Indonesia juga gara-gara maneh sih. Vicky Sianipar eta orang hebat pisan ya. Cuman yang gara-gara tidak pop sih ya mungkin ya. Oh, kagok can beak. Siap. Geus aing teh suguhan ya teh anjing. Tapi amidis sih. Eta we gorengan. Makanya pakai kowe. Eta baterai terebeak. Amidis versus Apa Amidis. enak geus bae. Iya belum nge-cover apa Andre? Tidak bisa bro, jangan suruh Gitar, ini aja bukan. Gila Gitar ngajarin solo. aja ngajar apa kek. Listen apa kayak. Main klasik. Malu. Apa